Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Toro di channel Toro ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membandingkan atau mengcompare ya teman-teman, HP dari Redmi Note 11 Pro 5G, kemudian yang kedua Redmi Note 12 Pro 4G, dan yang ketiga adalah yang baru datang atau baru launching Redmi Note 13 Pro 5G. Oke, nanti kita akan mengcompare ketiga HP ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang lagi dan semangat memberikan konten edukasi dan review dan lain-lain. Oke, untuk pertama tampilannya sepertinya teman-teman. Redmi Note 12 Pro 5G, maksud saya ini Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 4G, dan Redmi Note 13 Pro 5G. Oke, dari bentuk kamera seperti ini. Dan kamera utama Redmi Note 11 Pro 5G ini 100 megapiksel dan 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro dan LED flash. Kemudian untuk yang 12 Pro 4G ini sama resolusinya ya teman-teman, 108 megapiksel maksud saya 108 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro dan LED flash. Kamera juga seperti ini penampakannya teman-temannya, sama, hampir sama, cuma beda bentuk aja. Bentukannya seperti ini, bulat di atas dan bulat 4 di bawahnya. Dan ini Redmi Note 13 Pro 5G seperti ini. Kamera utamanya ini besar teman-teman, kamera utamanya ini besar, 200 megapiksel. Upgrade-nya itu dari 100 megapiksel ke 200 megapiksel teman-teman. Kemudian untuk ultrawide-nya ini masih sama ya, belum ada peningkatan, cuma 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel dan LED flash seperti teman-temannya warnanya. Tapi saya suka warna ini teman-temannya, warnanya itu aurora purple, kayak kali ini blue Atlantic kalau nggak salah, dan ini hitam dan ini blue aurora purple. Oke, nanti kita akan compare ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Let's go. Dan ini tampilan utama ya teman-teman, seperti ini. Kita akan melihat di pengaturan. Dan ini pengaturan, dan ini pengaturan. Oke, kita akan melihat di pengaturan teman-teman, tentang ponsel, dan tentang ponsel. Untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini masih menggunakan Android 13 ya teman-teman. Android 13, MIUI 13, Androidnya masih 12. Dan ini Redmi 12 Pro 4G sama 13 juga MIUI-nya, dan Androidnya ini masih 11, belum di-upgrade. Dan ini juga ini juga belum di-upgrade ya teman-teman, tapi bisa di-upgrade ke 14. Kemudian ini juga sama, ke 14 juga, dan ini sudah 14 ya teman-teman. Dan ini menggunakan RAM-nya, kita ke spesifikasi dulu ya. Yang untuk 11 Pro 5G menggunakan RAM 8 GB, kemudian CPU-nya Snapdragon 695. Kemudian ini memori 125 aja ya teman-teman. Dan untuk Redmi Note 12 Pro 4G sama menggunakan RAM 8 GB dan bisa di-up menjadi ditambah dengan 3 GB ya teman-teman. Ini menggunakan CPU-nya Snapdragon 723G gaming. Jadi ini untuk gaming.
dan ini kapasitas memorinya 256. Sama untuk 13 Pro 4G 13 Pro 5G menggunakan RAM 8 GB dan ini bisa ditambah dengan 4 GB teman-temannya. Kemudian memorinya 256 juga, sama nih ini dengan ini. Bedanya ini 11, 12 dan 13. Kalau 11 ini nggak bisa ditambah ya teman-teman. 8-nya maksimal, RAM-nya maksimal 8, kemudian ini bisa ditambah dengan 3, dan yang 13 Pro bisa ditambah dengan 4 GB. Oke, itu bedanya. Kemudian apalagi ya, kameranya juga beda. Kalau ini sama ya teman-teman, menggunakan resolusi 108 megapiksel, dan Redmi Note 12 4G juga sama 108 megapiksel. Dan ini yang terbaru Redmi 13 Pro 5G, ini menggunakan resolusi yang besar 200 megapiksel ya teman-teman, dengan zoom sampai 4 kali, sedangkan ini cuma 2 kali aja. Dan 11 Pro juga 2 kali juga. Untuk videonya teman-teman bisa lihat. Oke, di kameranya 11 Pro menggunakan resolusinya cuma ada 2 ya, 720 megapiksel 30 fps dan 1080 megapiksel 30 fps. Cuma ini aja. Kemudian ada kamera makro juga 720 megapiksel 30 fps saja teman-teman. Oke, kita cek di 12 Pro. 12 Pro ada 4 ya teman-teman, di 720 megapiksel 30 fps dan 1080p 30 fps, 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Untuk kamera makronya cuma satu aja ya teman-teman, 720 megapiksel 30 fps. Dan untuk Redmi Note 13 Pro 5G, ini kameranya teman-teman, untuk videonya nah bisa mencapai 4K sama ya. Ini 720 megapiksel 30 fps, nggak bisa ya 30 fps saja. Kemudian 1080 megapiksel 30 fps bisa, dan 60 fps juga bisa. Kemudian 4K cuma 30 fps sama ya berarti ya teman-teman ya. Dan ini ada video stabilizernya, aktifnya cuma di 30 fps saja, 1080 megapiksel. Tapi ini walaupun di 4K atau di 720 ini tetap bisa stabil ya teman-teman videonya. Nanti kita akan cek videonya, akan compare. Oke teman-teman, itu saja untuk bagian kamera. Kemudian apalagi, test speed ya teman-teman. Oke, test speednya bingung sih kalau 3 nih jadi harus dua-dua aja compare-nya teman-teman. Oke, kita akan test speednya ya teman-teman. Kita akan buang dulu semuanya. Oke, kita akan klik di pengaturan. Gimana caranya ya kalau 3 nih bingung. Oke, 1 2 3. Nah agak susah ya teman-teman, harus ada 3 tangan. Kita kembali dulu. Oke, kita 1 2 3. Agak susah ya teman-teman, kita coba satu-satu aja dulu ya.
Susah teman-teman tes speednya nih, harus pakai dua tangan. Oke, itu saja teman-teman ya. Nanti tes speednya kita akan compare satu-satu saja. Kalau langsung 3 nih nggak, agak susah karena tangannya cuma 2. Oke, itu aja teman-teman. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Kalau tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Atau misalkan mau ada masukan seperti